Kemudian kita sempurnakan pembahasan tentang hukmul mani. Dari Aisyah berkata, kuntu agsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma fi thawbihi wa fi lafzi Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah farkan fayusalli fihi. Maknanya dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu aku mencuci bekas junub air mani Nabi di dalam pakaian Nabi. Maka di saat dicuci di sini oleh Nabi, oleh Aisyah, digosok dengan air yang masih basah, mani yang masih basah. Kemudian Nabi keluar kepada salat, wa inna buqa'al ma fi thawbihi, dan masih ada membekas dari hasil cucianku kepada pakaian Nabi, dari hasil ada yang terkena maninya itu. Maka Nabi melaksanakan salat. Dan di lafaz Muslim dikatakan laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah farkan fayusalli fihi, dan aku mengeriknya, menandakan bahwa di riwayat lain Aisyah mengeriknya, menandakan maninya sudah apa? Sudah kering. Kalau masih basah tadi dibasuh dengan air, dan jika sudah kering maka dikerik agar keluar dari pakaian. Fayusalli fihi, dan Nabi melaksanakan salat dengan pakaian tersebut. Maka di dalam hadis ini banyak sekali faidahnya, di antaranya bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi jika pakaiannya terkena mani dari hasil qaitus dengannya. Maka ini perkara yang sangat transparan sekali, dan itulah fitrah agama Islam. Mungkin manusia menceritakan keadaan suaminya dengan pakaiannya seperti ini mungkin akan malu, dan mungkin istrinya akan dicerai karena membuat aib, mengekspos di Facebook, di WhatsApp, di Telegram bahwa suami saya sholat dengan pakaian yang baru saja terkena mani dan saya membasuhnya. Iya apa tidak? Namun di sini Nabi ridho karena ini adalah ilmu, dan Aisyah ridho memposting khobar ini yang bukan hanya didengar oleh grup WhatsApp, grup Telegram, Facebook dan sebagainya, bahkan miliaran manusia kaum muslimin before, now and forever, yang mana dulu di zaman Nabi diketahui dan sekarang yang kita baca dan yang akan datang dan selamanya akan dibaca hadis ini, bagaimana Aisyah memposting keadaan Nabi. Maka di sini disebutkan yang pertama dalam keadaan rukban, dalam keadaan masih basah, maka dicuci dengan air. Dan jika sudah kering, maka di hadis disebutkan tafruquhu min thawbihi farkan, bahwa Aisyah mengeriknya. Berarti di dalam hadis ini ada dua keadaan, dan menandakan bahwa Aisyah banyak berhubungan dengan Nabi, dan itu dari perempuan yang paling dicintai oleh Nabi. Dan di sini didapati kadang-kadang dalam keadaan masih basah maninya dan dalam keadaan sudah kering. Dan di sini faidah bagi kita apa? Berhubungan dengan keadaan Nabi. Nabi sangat fakir, padahal dia mampu untuk mengambil dunia. Seperti di hadis Jabir, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, maka aku memegang kunci-kunci dunia. Maka Nabi jika ingin menjadi kaya raya, lebih kaya daripada Hercules Romawi, dari kerajaan Romawi, dan lebih kaya dari orang-orang Persia, Nabi bisa jadi orang paling kaya, jaya raya, Digjaya dan sebagainya. Namun Nabi tidak menginginkan. Maka dia hidup dalam keadaan fakir. Bahkan disebutkan dari Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zir'uhu indal yahud marhunun ala sa' min hantah. Maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal
saking miskinnya meninggal, maka baju Kevlar Nabi, baju perang Nabi yang terbuat dari besi untuk menahan dari panah dan sebagainya, itu tergadaikan di rumah Yahudi. Tergadai untuk apa? Membeli unta, membeli mobil zaman itu unta? Tidak. Untuk membeli tepung. 2 sok tepung. 1 sok misalnya 2 kg, ya 5 kilo tepung. Berapa 5 kilo tepung? Misalnya 1 tepung yang segitiga biru 10.000, 5 kilo 50.000. Berarti bagaimana saking fakirnya Nabi, padahal dia mampu untuk memperkaya dirinya, namun tidak mau. Maka di sini dikisahkan Nabi itu jika berhubungan, maka masih ada bekas maninya untuk sholat, menandakan apakah ada pakaian lain, pakaian khusus untuk berhubungan ataupun pakaian khusus untuk sholat. Maka inilah keadaan Nabi. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, di mana kita mempunyai pakaian yang banyak. Pakaian untuk sholat, pakaian untuk olahraga, pakaian untuk gorok, pakaian untuk demikian dan demikian. Adapun Nabi Muhammad, maka dia berhubungan dengan istrinya dan dia sholat dengan pakaian itu, sehingga bekas maniknya dicuci oleh Aisyah. Subhanallah. Harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan diberikan over and over again, tambahan harta yang lebih banyak lagi. Dan di sini pembahasan tentang mani yang disebutkan oleh Aisyah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka berpendapat kelompok pengikut Imam Malik dan kelompok Abu Hanifah tentang najisnya air mani. Dan pendapat yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad, dan pendapat ahlul hadis seperti Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga itu yang zahir dari Syekh kami Mukbil, bahwa mani itu tidak menajiskan. Mana dalilnya? Hadis Aisyah ini diantaranya, bahwa Nabi di saat berhubungan dan terkena pakaiannya, maka Aisyah hanya membersihkan dengan air, dan jika telah kering maka mengeriknya. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa Nabi melaksanakan sholat dengan pakaiannya itu, yang hanya dibasuh, tidak dicuci dengan keras, hanya dibilas dengan air. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan yang rajih dari mani itu adalah dia bukan najis. Dan tidak ada pendalilan perintah dari Nabi agar mencucinya dengan keras menjadi pendalilan najasah. Tidak ada. Seperti air kencing, orang laki-laki yang kencing di masjid, ambil 1 ember air untuk mensucikan, itu jelas. Namun di sini tidak ada perintah dari Nabi, hanya dibasuh atau dibilas, dan akhirnya Nabi pun sholat dengannya. Maka ini yang bisa diambil dari kesucian mani. Dan 2 jenis cara mensucikan mani. Jika masih basah tinggal dibilas dengan air, dan jika sudah kering maka dikerik dari mani tersebut. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan hadis yang setelahnya dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Maknanya, jika seseorang berada di atas 4 persimpangan jalan, seseorang duduk di persimpangan jalan. Iya, begitu maknanya. Apa makna persimpangan jalan 4 ini? 4 ini adalah 2 kaki dan 2 tangan. Berarti maknanya bagaimana? Idza jalasa baina syu'abihal arba'.
jika seorang laki-laki duduk di 4 persilangan perempuan. Su'abiha, domirha, maknanya 4 persimpangan perempuan. Si Mura sama si Nasr ketawa, senyum-senyum. Gimana Bu Nasrnya anak antum nih? Kayaknya udah dinikahkan saja. Hah? Senyum-senyum tuh sama si Nasr gini-gini. Sikut-sikutan. Apa maknanya di sini idza jalasa baina syu'abihal arba'? Jika seorang laki-laki duduk di atas 4 cabang perempatan. Yang jelas bukan pertigaan BRI, tapi perempatannya kembali kepada perempuan, perempatan istrinya. Maka maknanya dia berqaitus. Summa jahadaha. Kalimat summa jahadaha maknanya dia memang berniat untuk menggauli istrinya. Bukan hanya sekedar latihan push up ataupun dua-duanya sedang latihan MMA, mixing martial art, maka ada sit up dan sebagainya, diajari sit up. Bukan itu yang diinginkan, tetapi jahadaha maknanya memang si laki-laki ini berniat kepada istrinya untuk berada di persimpangan jalan. Itu kinayah dari al-jima. Maka disebutkan di dalam hadis ini, jika memang dalam keadaan itu faqad wajabal ghuslu, maka telah diwajibkan baginya mandi. Dan di riwayat Muslim, wa in lam yunzil, meskipun tidak turun. Apa nih maknanya? Tidak turun. Maksudnya di persimpangan terus tidak turun apa gimana? Maknanya di sini dari hukum mani, penutupan tentang permasalahan hukum mani. Jika seseorang latihan bersama dengan istrinya, menjadi sparring partner dari mixing martial art misalnya, kemudian tidak keluar mani, latihannya di kasur, bukan di lapangan seperti kita hari Jumat besok, tapi di kasur, maka tidak keluar mani. Karena di saat warming up dan di saat masuk kepada teknik yang pertama, jab strike, tiba-tiba mengetuk pintu anaknya, Abdullah, duk. Bapak. Kita jadikan kambing hitam si Abdullah. Maka akhirnya terputuslah apa yang ada, misalnya. Atau siapa saja di sini kemudian anaknya nangis di depan pintu. Akhirnya bapaknya ya sudahlah, kita akhirkan. Insya Allah ronde kedua, ketiga dan sebagainya yang akan datang. Maka di sini apakah wajib mandi atau tidak? Dijawab wajib mandi apa tidak? Maka wajib. Disebutkan di sini wajibal ghusl, secara mutlak wajib mandi. Dan di riwayat Muslim lebih jelas lagi, fa in lam yunzil, meskipun dia tidak turun. Maka makna turun di sini bukan dia duduk di perempatan kemudian tidak turun-turun, bukan, tetapi maniknya tidak turun. Maka dia turun setelah itu, tapi maniknya tidak turun. Maka wajib baginya untuk mandi. Maka hadis ini pun masih berhubungan dengan mani, sehingga yang menjadi poin di dalam permasalahan qaitus bukan masalah turunnya mani, tetapi apa? Hadis Abi Hurairah tadi, bertemu di 4 percabangan istrinya, dan di situ dia memasukkan sumur ataupun timba kepada sumur. Awas, nggak paham lagi. Maka timba dimasukkan kepada sumur untuk mengambil air. Turunkan, ngambil air. Paham? Itulah paham nggak paham, yang penting seperti itu. Maka setelah timba masuk kepada sumur, keluar mani atau tidak keluar mani, maka di situ hukumnya adalah harus mandi. Ini permasalahan hukum ghuslul janabah meskipun tidak keluar mani. Dan kebalikannya, keluar mani ini menjadi poin atau tidak. Gimana? Seseorang mimpi basah, sendirian dia jomblo,
tiba-tiba basah. Padahal tidak memasukkan ember ke sumur. Nggak ada ember ke sumur, nggak ada, cuman mimpi. Dan dia jomblo forever. Semoga Allah menikahkan mereka, orang-orang yang jomblo forever. Maka di sini hukumnya bagaimana? Tetap harus mandi. Karena apa? Karena ada air. Nah, beda kan hukumnya? Tadi nggak ada air pun mandi, karena ada timba masuk ke sumur. Di sini hukum jomblo harus mandi. Padahal nggak ada timba masuk sumur, harus karena kamu mimpi basah keluar mandi. Paham? Sehingga masalah mandi junub ini dihukumi kadang-kadang keluar mani harus mandi, seperti ihtilam meskipun tidak ada ember yang masuk ke sumur, dan kadang-kadang harus mandi meskipun tidak keluar mani. Maka ini hadis yang terakhir yang berhubungan dengan mandi junub. Kemudian kita tutup pelajaran mandi junub ini agar kita pindah kepada bab dari toharoh ke as-shalah. Hadis yang masuk kepada permasalahan tayamum yang akan datang. Dari Abu Ja'far Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah wa indahu qaumun. Maka di saat suatu hari Abu Ja'far ibnu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dia bersama bapaknya dalam keadaan duduk bersama Jabir bin Abdullah, dan ada orang banyak bersamanya. Qaumun itu orang yang banyak, lebih dari 2. Fasa'aluhu anil ghusl, maka mereka semuanya menanyakan dia dari mandi. Faqala yakfika sa', menandakan di sini tentang permasalahan bagaimana keadaan kecukupan jumlah air untuk mandi. Karena permasalahan selama ini kita berbicara tentang mandi junub, penyebabnya tadi kami sebutkan dan sifatnya di hadis yang lalu. Lalu berapa cukup seseorang melaksanakan mandi junub itu? Apakah harus 1 baskom habis, ataupun harus 5-6 gayung kepada badan kita, atau bagaimana? Maka dikatakan fasa'aluhu anil ghusl, tentang jumlah airnya. Faqala yakfika sa', maka cukup dengan sa'. Dan sa' itu apa? Arba'atu amdad, 4 dari kaleng susu 3 sapi lah. Bukan iklan, tetapi lebih besar dikit daripada Indomilk atau yang lainnya. Maka dia 4 kaleng itu diisi air, itulah 1 sa'. Maka itu kata sahabi ini, faqala rajulun ma yakfini, aku tidak cukup dengan 1 sa' itu. 4 kaleng susu diisi air, mandi junub dengan 4 kaleng susu, aku tidak merasa cukup. Maka di sini Jabir yang meriwayatkan hadis, kana yakfi man huwa awfar mink sya'ran wa khairun mink, maka telah cukup orang yang dulu rambutnya lebih banyak dari kamu dan dia lebih baik daripada kamu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa ammana fi thawbin. Dan diriwayat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yafrugul ma'a ala ra'sihi thalathan. Dan diriwayat Nabi mandi dengan mengucurkan 3 air kepada kepalanya 3 kali. Maka di sini bahkan menjadi pendalilan 3 amdad. Kalau tadi 1 sa', 4 kaleng, maka di sini Nabi diriwayat dengan 3 kali membasuh kepalanya. Yang jelas pembahasan kita di sini dari Jabir bin Abdullah
dia mengangkat kepada Nabi bahwa dulu Nabi yang paling panjang rambutnya dari kamu dan lebih mulia daripada kamu ternyata cukup. Maka di sini menjadi pendalilan tentang paling sedikitnya wallahu a'lam dengan satu sok, dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan permasalahan seperti ini, apakah kita di sini di Damas Raya yang air itu mudah, alhamdulillah, sumur-sumur kita penuh, curah hujan, alhamdulillah, setiap sepekan mesti ada hujan, 2 pekan mesti ada hujan, nikmat dari Allah. Maka air melimpah. Para santri mempunyai tedmon, kita pun mempunyai tedmon, dan kita pun mandi dengan shower-shower kita. Maka alhamdulillah. Apakah dari kemurahan Allah kepada kita kemudian kita memaksakan diri seperti hadis ini, bahwa Nabi hanya 4 kaleng, kemudian kita yang penuh air ini, di bak mandi kita pun penuh, di tedmon kita pun penuh air, kemudian mengukur dengan 4 kaleng susu. 4 ini. Mandi dengan inilah, ikut sunnah. Apakah itu maknanya mengikuti sunnah? Jawabnya, pembahasan di sini adalah bagaimana paling sedikitnya yang zahir seperti itu. Maksudnya, cukupkah paling sedikit mandi junub itu dengan bagaimana? Karena ada rambut yang tebal dan badan yang besar, maka cukup dengan 4 mud tadi. Adapun kita yang diberikan oleh Allah kemudahan, maka apakah harus mengikuti 4 mud? Jawabnya di sini zahirnya adalah keadaan Nabi disesuaikan dengan apa yang ada pada Nabi, di mana pada zaman itu susah air, dan pada zaman itu kebanyakan padang pasir dan belum ada sumur bor dan sebagainya. Dan kami ingat di Yaman, di tempatnya Syekh Mukbil itu sendiri, tidaklah keluar air hanya sekedar seperti kita 5 meter digali keluar air. Bahkan sumur artesis kami ingat di Mazra'ah itu sekitar 100-150 masih belum datang air. Karena kita di tempat yang tinggi di pegunungan. Di Damaj itu pegunungan, tingginya 1200 mdpl, meter di atas permukaan laut, dingin. Dan juga di gunung Mazra'ah itu dikelilingi oleh bukit gunung. Maka 100, 150, 200 belum keluar. Menandakan bahwa air itu memang susah keluarnya, beda dengan kita. Hanya kita membuat berapa meter punya antum? 4 meter. 4 meter sudah keluar air, nikmat dari Allah. Maka alhamdulillah, kesimpulannya, apakah disunahkan? Maknanya di dalam hadis ini kita mandi hanya 4 sok, terus mandi pakai shower, mandi pakai gayung, menghabiskan 1 ember, apakah dikatakan bukan sunnah? Wallahu a'lam, perkara ini tidak membahas tentang permasalahan itu. Namun jika sesekali ingin mengikuti sunnah, itu lain lagi. Misalnya kita menyiapkan 4 kaleng, kemudian diisi air. Di hadis Jabir, dulu Nabi cukup dengan itu. Dalam seumur hidup, cobalah ikut bagaimana Nabi dulu. Itu mengikuti sunnah, bagus. Tapi tujuannya untuk itu. Bagaimana dulu Nabi melaksanakan, kita laksanakan meskipun sekali dalam seumur hidup. Adapun maknanya kemudian dipahami, wah, orang yang sekarang mandi pakai shower, pakai gayung, jebur dan sebagainya, tidak mengikuti sunnah, itu kita katakan tidak berlebihan juga dengan mengatakan seperti itu, agar tidak berlebihan. Namun lebih baik kita juga iktisad bil ma', mengirit air lebih baik. Maka semampu mungkin, namun tidak mesti harus 4 mud. Namun bagi siapa yang ingin mencoba 4 mud, siapa yang mau coba besok mandi Jumat, mau dikasihkan 4 kaleng, mungkin Abu Nasar punya bekas esteller 4 kaleng, silahkan dicoba dan mensyukuri nikmat yang ada. Bagaimana dulu para sahabat dan Nabi mandi 4 mud. Sekarang antum bagaimana mandi? Maka ini yang bisa kita berikan. Maka dengan ini selesailah kitab Toharah dari bab mandi janabah dan hukmul mani dan yang lainnya.
Maka insya Allah di waktu yang akan datang kita masuk kepada bab yang baru, bab at-tayammum. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallah.